Welcome back to Lapak Rancak season 2021. Kita berada di zona bahagia dan gembira. Jadi welcome. Seperti yang part 1 kemarin kita ngobrolin banyak tentang luar biasanya Sis Ovi ini. Seorang wanita karir, aku bilang bener ini loh wanita karir itu yang kayak gini nih. Bukan cuman yang di belakang ini doang, di belakang meja komputer, terus berhubungan dengan ngitung-ngitung duit melulu enggak. Tapi ternyata experience-nya luar biasa, pencariannya luar biasa, dapatnya juga luar biasa. Terlepas dari yang namanya hasilnya itu sebuah materi itu seberapa besar itu kan relatif ya. Iya benar. Kebahagiaan orang kan juga relatif. Ya. 50.000 menyenangkan ya berkah kan itu luar biasa. Benar. Ketimbang yang 1 juta tapi saat itu juga habis gitu. Benar. Kita review kemarin lalu. Sis Ovi ini adalah seorang ibu rumah tangga yang senengannya penasaran dengan sesuatu karena kan memang dia sangat minat di dunia jual ya, kemedual pokoknya sembarang dijual ya. Asal nggak harga diri yang dia jual dan nestapa ya seperti kita punya slogan tidak menjual nestapa gitu kan ya. Begitulah kita gitu. Dari menjual tahu susu. Pecel di malam hari, sukses. Tapi aku nggak tahu kenapa kok nggak jadi panjang ya. Kenapa 1 tahun selesai? Mungkin dia orangnya jiwanya dinamis. Iya selain dinamis suka sesuatu hal yang baru, tapi mungkin kurang bisa delegasiin orang. Cari orang yang bisa dipercaya susah gitu loh bahasanya kayak gitu. Ya ternyata buktinya juga ada juga ya minusnya. Maksudnya ada kerugiannya juga. Orang-orang yang punya jiwa tak itu terkadang memang tidak bisa mendelegasikan tugas seperti itu. Dan yang menarik terakhir kemarin cerita tentang ekspor impor. Katanya sih nggak seberapa materinya tapi dari Surabaya, Jakarta, Samarinda itu dia harus move dan akhirnya tahu jalur ekspor impor yang katanya rumit. Ya kan? Katanya aja ya katanya Pak rumit, ya, ternyata gitu kan. Sis Ovi bilang enggak. Hebat kan berarti Anda. Rumit itu relatif ya Mbak ya. Kalau kita rumit tapi kita bisa mencapai berarti kan pada akhirnya nggak rumit gitu kan. Kayak pada gitu akhirnya seperti itu karena sudah dapat kunci. Nah ternyata kuncinya tadi. Gitu kan. Tadi. Makanya kalau kurius gitu ya orang itu ya cari tahu. Terus benar. menanyakan sesuatu yang tepat dan di tempat yang memang benar-benar tepat. Kayak gitu. Nggak usah malu bertanya udah gitu aja kan. Karena ada pepatah malu bertanya ya nggak usah bertanya. Benar nggak perlu sesat ya nggak usah tanya ya diam aja gitu diam kan. aja ya tersesat sendiri. Kayak gitu. Oke, itu tadi kita lanjutkan. Mulai dari yang ekspor impor itu tadi. Oke, sekarang terbangunnya berapa lama? Ekspor impor itu sejak 2017 sampai 2017 sampai hari ini. To be continue aja. Mudah-mudahan sampai nanti deh. Amin, saya doakan berhasil karena ibu-ibu yang seperti ini harus didoakan berhasil. Amin ya. Nanti nular-nular ke teman-teman yang lain juga. Nah, itu pentingnya itu. Terus habis itu yang sampai sekarang menjadi seorang eksportir dan importir kok tiba gitu. Ada yang kayak beginian ini. Gravel tingkat kecil. Ini kayak gravel kayak agregat gitu loh ini. Ini sebetulnya apa sih? Kok bisa lari ke sini itu loh? Sereal. Awalnya gimana? Sereal. Bukan. Ini bukan sereal sih. Dari tampilannya kayak makanan ya, tapi sebenarnya bukan. Jadi ini fungsinya kalau jadi awalnya ini dari waktu pandemi Mbak. Jadi pandemi kemarin. Berarti 2020? 2020 gitu kan. Jadi pandemi banyak kegiatan yang di luar itu berkurang gitu kan. Akhirnya karena waktu itu kebetulan ada tetangga yang udah produksi ini. Sebenarnya saya dari dulu ditawarin untuk masarin gitu kan. Masarin, cuman ya mungkin belum klik aja, belum ketemu jodohnya. Kalau saya biasanya di situ gitu kan. Terus akhirnya bantu-bantu di administrasi gitu kan. Bantu-bantu di mana sih? Di Tulungagung? Iya di Tulungagung di dekat rumah juga sebenarnya. Terus habis itu bantuin, cuman terus ya sambil mempelajari produknya. Akhirnya biasa jiwa jual ya, jiwa dodolane lak metu maneh ya Mbak, kan kayak gitu kan. Selling soul. Selling soul. Medol iku bahasa Inggrisnya selling soul. Ya jadi kayak gitu, jadi biasa insting dodolane iku metu Mbak. Jadi kan biasa, jadi kalau misalnya
di pabrik administrasi kan udah bisa dihandle, yang penting tek 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 selesai gitu kan. Jadi masih banyak waktu luang juga gitu kan. Ngapain gitu kan? Pelajari produknya gitu kan. Terus Lari ke akhirnya, produksi. biasanya kan ngecek produksi kan, bertanggung jawab produksi sama tim yang kerja. Jadi kayak gitu. Terus akhirnya ya udah jualan aja, iseng-iseng. Sebenarnya nggak iseng-iseng sih. Memang saya gini, bangun mindsetnya gini kan, sekarang itu era sosial media gitu ya. Saya tuh orangnya nggak terlalu pandai sosial media. Tapi ada satu hal yang saya itu saya amati dan ini saya tiru sebenarnya. Jadi jadikan sosial media kamu kalau memang untuk jualan, buat akun sendiri jualan. Jadi jangan bahasanya jangan dicampur akun pribadi sama akun jualan. Ya, betul. Jadi kayak gitu. Jadi kayak gitu. Jadi kalau kita jualan, buat akun jualan. Akun pribadi aja buat have fun kayak gitu sih. Jadi saya nggak mau, kan saya biasanya jualnya kan banyak gitu kan. Maksudnya saya nggak mau teman-teman saya yang di FB pribadi itu terkesan saya menggunakan ini untuk jualan gitu kan. Akhirnya saya buat akun sendiri gitu kan. Khusus jualan. Iya, jadi kebetulan beberapa bulan yang lalu sekitar Desember saya mau coba buat brand baru gitu kan. Jadi brand baru muncullah dari beberapa nama-nama, akhirnya muncul Animale. Jadi Animale saya munculin brand. Teruslah saya buat akun, baik Facebook maupun Instagram. Ya udah cuman itu aja sih ya, Animale gitu aja. Jadi Animale namanya? Iya, Animale. Jadi kayak gitu. Jadi cuman itu aja buat update kegiatan gitu aja sih. Yang ini kah? Nah, yang ini kah? Benar. Rilis kapan? Ini end Maret atau awal April untuk brand baru Ini sih. produk sendiri ya? Iya. Bikinan sendiri. Jadi kayak gitu. Wood pellet. Ini pellet yang ini. Ya, jadi kalau Anda pengen di pellet, nggak perlu datang jauh-jauh ke Nyai Pellet. Sudah ada wood pellet. Wood pellet tapi untuk memelet kucing ya. Ini kalau ini bajunya sih Animale. Iya, Animale. Ya, premium pet liter. Iya. Jadi memang fungsinya kenapa liter, memang dia untuk lebih ke alas sih. Jadi untuk kotoran tempat pip atau pup aja. Gitu ya. Tapi gitu sih. Ani itu bukannya female ya? Ani iya, tapi kemarin saya gandengan jadi male. Jadi jadi kan bisa untuk cowok sama cewek, kan karena binatang. Androgen Pak. Androgen ini. Ya? Maksudnya laki bisa, perempuan bisa. Nah kayak gitu bener-bener. Itu tadi sebetulnya adalah presetan. Tapi ternyata dia masuk juga. Produk pellet ini bahan dasarnya apa, terus kemudian keunggulan apa dibanding produk yang lain? Jadi sebetulnya kalau kita ngomongin untuk alas hewan peliharaan, di situ ada kucing, ada anjing dan sebagainya. Jadi kalau untuk yang ini, wood pellet ini, dia bahan dasarnya dari serbuk kayu sebenarnya. Serbuk kayu? Ya. Kayak partikel-partikel yang bikin mebel-mebel itu? Iya, jadi kan orang gergaji kayu itu kan ada serbuknya. Ada sisanya. Nah serbuknya itu yang kita olah. Jadi gitu, jadi dipakai alat, dipres, jadi wood pellet lah dia. Ada bahan campuran tambahan lain? Oh enggak, Jadi dia memang karena mesin tekanannya? presnya. Iya tekanannya aja. Jadi kan biasanya dari kadar airnya begitu dipres terus langsung dibentuk kayak gini kan. Nah keunggulannya mungkin kalau ini dia lebih ke eco friendly ya. Jadi dia 100% dia natural, organik. Jadi dia ramah lingkungan. Ramah lingkungan, nah, gak suka marah-marah. Nah jadi ramah lingkungan. Ada istilahnya OHPP, OHPP. Apa itu? Original High Pressure Product. Original High Pressure Product. Baru ngarang saya. Iya. Oh baru ngarang? Ya. Oh ya ampun. Gitu bener-bener. Kaget tahu. High pressure-nya. Tapi memang high pressure, ini ya, memang pasti keluaran high pressure ini kalau ngeliat dari padat-padatnya. Dan ini, tapi ini breakable ya? Ya, jadi secara teksturnya dia itu kalau ini Mbak ya. Wah boleh, ini ada peragaan. Ada peragaan nih, boleh ada langsung peragaan. ya. Jadi kalau dia sebenarnya ini edukasi kita ini selain ramah lingkungan, segmentasinya sebenarnya ke wilayah perkotaan gitu kan. Jadi kan dia ini nanti nggak akan jadi limbah. Jadi setelah kena pup atau pip, dia bisa
Jadi Kayak pupuk. gini kan. Ya benar, bisa jadi pupuk. Atau ketika dibuang di toilet, jadi dia nanti ini kan, ini. Teburai. Ya, jadi dia nyerap air kan. Oke. Nanti kalau misalnya setelah selesai itu, bisa dibuang di toilet, disiram, dia juga bisa langsung terurai sendiri. Jadi dia lebih ke Oke, something eco-friendly natural soalnya ya. Iya, Apalagi benar. kalau petnya disuruh nyiram sendiri kan diajarin gitu. Loh kan ada yang bisa nge-flash kan ya sendiri Iya. kan bisa tuh. Nah kayak gini kan sebenarnya dia Oh, menyerap oke, bau juga. oke. Nah kalau ini dia lebih ekonomis ya. Jadi Ini usernya siapa? ini kalau yang khusus untuk wood pellet dia bisa kucing, anjing, terus apa? Kelinci, hamster. Jadi kan Oh, iya. mereka yang suka-suka kayu kan kayak gitu. Oh, ya, Jadi dia oke. makanya di brand ini kita sebutnya di pet. Jadi dia nggak khusus pada kucing gitu. Oh kan. dia pet karena siapapun boleh menggunakan ini Iya, gitu ya. Yang penting ini untuk alasnya. Iya, karena Ini dia absorb bau juga nggak? Iya, jadi dia lebih ke nyerap bau, nyerap cairan maupun seperti itu. Nyerap bau, nyerap cairan. Oke, yang kayak gini dijualnya pack apa, berapaan? Ya, untuk saat ini kita di packagingnya di 5 kilo, 8 kilo sama 15 kilo. 5, 8, 15. Iya. Yang 5 kilo berapa duit? Nah ini karena kan saya pegangnya distributor sama agen. Jadi karena kita HET. HET sih kalau ngelihat harga pasar sekarang kalau di 5 kilo di average di 30 sampai 35. Average 30-35 rebet. Yang untuk kemasan 5 kilo. Yang 5 kilo. Semakin banyak semakin murah kan? Iya benar. Dengan merek Animale. Iya benar Animal. dengan merek Animale. Tapi nggak ada tulisan tempura atau apa gitu ya? Oh nggak ada. Nanti Tempura. takutnya kalau ditulis tempura kita yang makan gitu kan. Luar biasa 35. Kalau yang atasnya lagi 10 kilo? Kalau 8. 8. Kalau 8 kilo itu di kisaran 60 sampai 70. Itu HET. Target kita ini pemasarannya se-Indonesia, Mbak. Target pemasaran. Iya, alhamdulillah barang belum launching sudah ada beberapa teman-teman yang mau join distributor dan Pre-order. agen. Oh udah jadi jadi distributor. Join Iya, distributor. jadi kita nanti untuk marketingnya kita pemberlakuan distributor dan agen. Kalau misalnya wilayah ya berdasarkan wilayah, misalnya di wilayah A nih udah ada, ya udah nanti kalau ada yang mau join lagi nggak boleh langsung bypass ke factory gitu kan. Jadi langsung ke distributor yang sudah ada. Oh jadi beda kayak reseller ya? Langsung Beda-beda. distributor. Jadi Ya, langsung ya. distributor. Jadi Menciptakan kayak gitu. sistemnya begitu Pak. Ya. Lebih- Plannya seperti itu. Lebih regulatif ya? Iya, lebih regulatifnya kayak gitu. Ya mungkin nanti dari pihak factory kan pasti bahasanya kan manajemennya teman-teman di distributor dan keagenan tadi. Supaya sebenarnya simpel sih kenapa dibuat kayak gitu. Supaya harga pasar ini bisa Stabil. Nah, kayak gitu. Jadi khawatirnya itu pengalaman teman-teman yang lalu ketika tidak ada yang seperti ini itu antar sales, antar marketing itu banting-bantingan harga kayak itu, gitu. ya. Nah, itu yang kita di manajemen nggak mau kayak gitu. Berarti tidak ada sistem-sistem kayak yang ini platform-platform ini dong? Nggak ada. E-commerce dong? Nggak ada. Dadah. Kalau e-commerce mungkin teman-teman beli ke agen atau distributor itu hak mereka. Oh begitu. Yang penting dari factory ke distributor nggak boleh mutus jalur. Gitu. Iya, nggak boleh. Harus Jadi sesuai dengan itu ya. jadi ada ketentuan pemberlakuan distributor sama agen itu selain wilayah kita juga ada di kapasitas pengambilan. Jadi ada target nih kalau distributor dalam 1 bulan minimal 8 ton kayak gitu. Distributor minimal 8 ton per apa? Per bulan. Per bulan. Heeh. Kecape ya gitu tuh? Hah? Kecape ya? I think kecapek juga. Buset, 8 ton itu bisa menenggelamkan setengah sulfat. Luar biasa. Iya, Istimewa. market untuk hewan peliharaan ini di Indonesia sangat besar sekali. Mbak. Apalagi sekarang musimnya pandemi. Nah. Dikarenakan semua orang lagi pada nggak karu-karuan modelnya. Iya kan? Ya kan? kan Menjadi semua- kebahagiaan tersendiri punya Semua pet. hewan kan pada daring juga kan sekarang. Nah, Hewan pada benar daring. gitu kan. Jadi Wah kayak gitu. luar biasa. Waduh aku bahasanya kakakku itu otakku gak nutut ini. Gitu, Mbak, ya? Otakku gak nutut ini. Nggak usah dipikir, Enggak, dijalanin aku, aja. Iya yang mikir kan memang si Mrs. Ovi, gue gak mikir emang. Dijalanin aku deh aja yang gitu. rontok-rontok aja rambutku mikirin marketing kayak begitu aneh betul. Wah luar biasa hebat betul. Oke Sis, kalau yang satu lagi. Nah, kalau yang satu lagi ini terbuat dari bentonit. Jadi dia teksturnya Bentonite, iya, bentonite, ya. oke. Jadi
teksturnya ini pasir gumpal wangi. Jadi dia selain nyerap bau, dia juga menggumpal. Nah, Oh, dia jadi, mengembang dan nah kemudian dia menggumpal. Biasanya kan kalau ada ini, Ada pupitanya. ada pupi ini, tinggalin aja. Heh, Ini yang lucu. dibuang. Ini kayak onde-onde. Gini kan. Wow. Heh, Jadi Wow. ini yang dibuang, yang gumpal. Nah, cuman minusnya dari wood pellet dia akan jadi limbah juga kan, gitu kan. Oh, nggak iya, sama iya. ya? Ya, kalau ini kan dia lebih bisa terurai. Tapi kalau ini kan kalau banyak-banyak nanti kasihan bapak sampahnya dong berat buangnya kan Iya, iya, gitu. iya. Itu Jadi nggak yang- bisa ya, maksudnya ditaruh di tanah gitu aja, maksudnya di... Bisa aja, cuman teksturnya dia kan lengket. Nanti kalau kena air atau apa jadi lengket semua gitu Iya, sih. iya. Wow. Jadi makanya kita ada dua produk gitu kan. Yang satu sih sebenarnya karena yang sudah banyak beredar itu yang jenis bentonet ini gitu kan. Orang Tapi gini, kan ada 2 produk yang barangkali ini ada kelebihan dan kekurangan masing-masing, mungkin bisa nggak dijelaskan? Oh, Jadi iya. orang lebih cenderung kemana atau Oke. idealnya yang mana gitu. ya, jadi kalau yang untuk bentonit dia lebih namanya pasir gumpal wangi ya. Jadi dia teksturnya dia gumpal. Jadi lebih mudah mungkin ya. Jadi ketika udah kena pup, kena pip, dia gumpal tinggal serok buang gitu ya. Tapi kalau ini dia ramah lingkungan sih sebenarnya. Yang Oh, ini yang kayu yang itu wood ya? pellet, yang Wood dari pellet kayu itu dia ya. lebih ramah lingkungan. Itu aja sih. Jadi ada plus minusnya. Tapi terserah customer mau yang mana. Cuman ya kalau saya sih untuk mindset kedepannya lebih prepare pada yang kita ramah lingkungan gitu. Tapi Nyai, kemarin itu waktu kita melihara kucing, itu pas pup yang dibuang kucingnya. Loh. Salah dong ini ya. Anda ngarang. Pokoknya ya lah Karung. adaunya itu kan selalu seperti ini ya kan. Kalau gitu aku tak menikmati minuman dulu dari rata-rata. Dikarenakan pasti kita akan distract olehnya. Dicoba dulu dong yang tadi. Iya, siap. Ah. Aduh udah di Mengingatkan untuk brewers di rumah jangan lupa untuk 5M-nya ya. Memakai maskernya, mencuci tangannya, terus kemudian menjaga jaraknya, mengurangi mobilitas keluar dan menjauhi kerumunan. Sekarang 5M ya, bukan 3M lagi 5M. Sukseskan PPKM Mikro supaya tren positifnya tetap bertahan baik dan sehingga akan turun terus penderitanya. Oke ya, kita break sebentar. Balik lagi dengan segala kehangatan, segala ilmu yang bisa banget untuk brewers di rumah pikirkan. Kok bisa ya ada orang seperti Sis Aufi ini? Gitu. Anyway Baswe, gimana itu susu kanannya? Recommended banget deh. Enak. Jadi apa ya? Stroberinya. Tobelinya terasa. Nah, bener-bener Soalnya terasa. dia jam. Nah, Dia bukan jadi nggak- essence. Nah, Gitu. bener-bener. Jadi kayak kalau biasanya kita kan kayak essence strawberry aja sih, gitu aja. Tapi Enggak, ini real. nah, kayak Semuanya gel adalah kayak natural ini. product ya. Nah, ya nah kan? berarti ada nih sekonsep sama saya Sekonsep, nih. karena gitu aku kan. baca Ada yang natural product dan eco friendly. Oh Ya. enggak, yang enggak eco friendly cuma di plastiknya, mohon Nah, maaf. Karena memang bener-bener. saat ini kita nggak bisa menggunakan sesuatu yang reuse karena pandemi ya. Jadi memang kalau bisa sekali buang. Iya, Ya khusus bener-bener. pada saat-saat pandemi ini aja ya. Tapi mending ya daripada di plastiki biasa gitu. Oh gitu ya. Kayak di SMP itu kan. Oh, Oh enggak, lain. yang Itu di kantong-kantong zaman plastik dulu. gitu kan maksudnya. Elek aku kan estetisi. Oke kita lanjutkan tentang ini tadi. Pemasaran-pemasaran tadi.
ini tadi keunggulannya sih tergantung ya, mau larinya ke eco-friendly atau ke ringkesannya. Nah, Nah, tapi memang harapannya dari Ovi sendiri pengennya yang sesuatu yang eco-friendly. Iya, benar. Supaya nggak terlalu mendampakkan ke lingkungan, polusi. Gitu kan. Benar kayak gitu sih. Emang dia nggak bisa maksudnya ini nggak bisa juga dijadiin kompos setelahnya nggak bisa ya karena dia bentonite tadi. Iya, nggak bisa. Jadi dia memang dari natural ya, dari hasil bumi sih kalau saya bilang material kan dari tanah ya. Jadi dia kan dari tanah yang mengandung bentonit gitu kan. Jadi dan bentonit itu kalau misalnya ditanami tanaman nggak bisa ya? Nggak bisa. Oh that's why. Kalau bisa sih ya enak disebar di ya berhubung nggak bisa itu Iya, bahaya. karena dia lengket sih. Maksudnya kan teksturnya dia lengket. Tadi udah ngomongin tentang sesuatu yang positif. Yang sekarang sesuatu yang negasi. Bukan negatif tapi negasi. Sesuatu yang kesulitan. Kesulitannya kalau misalin produk-produk seperti ini pemasarannya bagaimana. Tapi tadi udah ngobrol tentang banyaknya orang yang sudah ngantri jadi distributor. Benar. But nggak mungkin lah tidak punya kesulitan sebelumnya. Ya, benar. Apakah itu? Banyak sih Mbak sebenarnya ya. Jadi bahasanya sebenarnya tuh tadi dari awalnya orangnya dari penasaran. Terus biasanya kalau suka jalan ada sesuatu yang menarik berhenti. Terus itu lagi kalau ketemu siapapun belajar. Nah karena saya pegang itu satu hal gini. Mungkin saat ini saya tidak ada konektivitas sama mereka. Tapi next day gitu. Mungkin akan ada sesuatu yang saya bisa kerjasama. Jadi kayak gitu sih. Ngumpulin aja semua ya, sumber dikumpulin. Bener-bener. Terlepas dari sekarang maksudnya kita berlink atau enggak, yang penting ngumpulin aja semua link gitu ya. Udah makanya ketemu siapa ramah aja deh, kenalan biasa kayak gitu. Karena ya nggak tahu ya namanya kalau saya bilang itu timing itu sudah pas intinya gitu. Mungkin saat ini, mungkin saya sama Mbak Deni ini ditemuin juga nggak ada kode, nggak ada apa, ketemu gitu kan. Ini sumpah ini adalah rahasia ilahi. Nah benar, jadi ya saya selalu orangnya percaya timing itu pasti tepat gitu kan. Tepat di sini kadang kita ketemu orang yang salah. Bukan salah sih sebenarnya, ketemu orang yang kurang tepat gitu aja sih. Tapi itu proses belajar. Ya sebenarnya kalau kesulitan itu banyak. Jadi sebelum orang kenal saya di bidang ini, itu mereka nggak tahu siapa saya. Tapi saya selalu membangun positive thinking gitu. Maksudnya saya orangnya tuh simple Mbak kalau jualan. Mungkin ini pengalaman ya. Jadi pengalaman dulu sering pernah jualan apa-apa sempat ketipu orang, nggak terbayar biasa Mbak gitu kan. Ya karena nangis. Awalnya nangis tapi pada akhirnya ya mungkin bukan rezeki, nanti Allah ganti yang lain gitu sih gitu kan. Udah terus akhirnya begitu nyemplung di sini. Tapi kalau untuk ekspor alhamdulillah semua kebayar karena kita kebetulan waktu itu sistem kita mereka harus mau bayar dulu 100% barang kita kirim. Mau ya? Mau. Percaya ya? Iya. Pasti pakai dukun nih. Didukuni dewe ya Mbak ya. Gitu, didukuni dewe gitu ya. Iya. Jadi itu terus berangkat dari sini. Untuk ini saya memperlakukannya juga berangkat dari situ sih. Saya maunya cash on delivery. Jadi cash on delivery atau kalau udah market yang besar distributor kita paling kasih TOP maksimal di 1 minggu. Jadi kayak gitu. TOP turn of payment-nya 1 minggu. Jadi karena distributor kita sistemnya kan kontrak gitu kan. Jadi ada sistemnya. Kontrak ya. Jadi kalau misalnya di 1 bulan ini nggak tercapai kita kasih toleransi di 3 bulan berikutnya. Nah kalau nggak tercapai juga ada sistem downgrade. Nah downgrade-nya ini dari situ ke agen karena nggak tercapai. Tapi saya kira ini juga tetap peluang ini ada seperti itu. Tapi melihat perkembangan pasar sih kayaknya enggak juga sih. Gitu. Yang penting tetap kita edukasi aja sih. Lagian juga sebenarnya misalnya kalau aku jadi distributor orang ini kan bukan barang mateng ya. Gak bakal basi juga. Bener. Kecuali mungkin ini. Enggak juga. Oh, lifetime-nya juga lama dia karena kan dia kering banget kan kadar airnya. Oh bener ya. Oh gitu. Aja. Baik. Berarti bukan sesuatu yang merugikan loh jualan gini. Iya. Di Malang tuh udah banyak banget itu pet shop itu. Apakah masuk di Malang juga? Kebetulan kemarin juga sudah ada yang kontak salah satu orang di Malang. Dia mau minta untuk distributor wilayah sini. Oh gitu. Ada. Dibatasi berapa distributor di satu kota? Satu kota satu. Satu kota satu saja? Tapi nanti di bawah distributor ada keagenan. Oh oke. Agen atau tengkulaknya. Nah ini distributor mengandung juragan dong? Iya. Nah kan soalnya bayarnya TOP-nya aja
Cuman 5 hari. 7 hari. 7 hari. Tujuh Ini kalau hari. nggak Anda punya doku banyak ini nggak bisa berhubungan sama Iya. Sofi. Bisa, Nggak bisa. juga sih. Dan kayak gitu apa bisa dianggap UMKM? Bisa Mbak. Jadi Bisa. Masa sih? sebenarnya gini, berangkatnya saya dari UMKM loh Mbak, bayangin. Dari jualan tahu susu. Iya Ya itu, kan? ya itu. Jadi setelahnya, makanya, ya, lah kalau tapi- ekspor impor apa UMKM? Saya bilang bukan UMKM tapi UKM ya, lebih ke UKM. UKM-nya, oke. Jadi tapi bahasanya gini, jadi kita pupuk semangatnya aja. Jadi bahasanya kalau Oke, kita ada oke. kemauan, kita diiringi sama kemampuan, proses belajar dan lain sebagainya, dari sesuatu hal yang kecil kita bisa menjadi besar gitu kan. Itu butuh proses, nggak tinggal balik telapak tangan sih gitu loh. Prosesnya lumayan lama pasti. Lumayan ketipu orang juga sering gitu kan. Nah itu ketipu. Contohnya? Ketipunya minta barang dikirim, pertama, kedua lancar pembayaran, udah mulai percaya, minta jangka waktu kita kasih, habis itu orangnya ngilang. Oh. Ya udah, Iya. itu juga pernah gitu kan. Oke. Berangkat dari kayak gitu sih ya, pengalaman mahalnya di situ. Ditipu ya. Gokil guys. Bukan emas, bukan apa ya, masih bisa ini Bu barang. Iya yang tapi ya bukan namanya memang kebutuhannya jual gitu loh. beli ya memang seperti itu Iya. resiko, Iya, resiko iya, resiko, perdagangan ya benar. kan. Tiap komoditi ya. Ya tadi ini Pasti belum ada. tahu harganya berapa, dikemas dalam apa aja. Oh kalau ini dikemas dalam, nah, doi ini, yang itu untuk, oh yang ini kan pasir kan? Iya pasir, yang ini untuk desain depan, ini desain belakangnya. Lucu Tapi lu. untuk packagingnya. Oh, untuk packagingnya. Ada kemasan 6 liter, 12 liter sama 25 liter. 6, 12, 25. Kalau Iya. 6 liter gitu tuh berapa duit? Kalau yang sekarang beredar di pasaran, di kisaran 25 sampai 30 juga. Oh berarti tapi masih mahal dia ya? Iya Masih mahal sih. kayu. Mahal kayu. Tapi kalau itu kan harga eceran Mbak, tapi kalau harga distributor hampir sama. Harga factory plus Beda, minus saja sih, plus minus minus. saja. Tergantung hati. Bukan tergantung hati, sistem Mbak. Oh, Udah iya. sistem. Aku dari tadi tuh mau gitu nggak bisa, ternyata nggak bisa ditembung. sudah ada, Sistemnya, sudah ya. ada. Wah, Oh, luar gitu. biasa. Biasanya kalau orang mau beli barang-barang, maksudnya menjadi distributor itu syaratnya apa? Syaratnya apa? Buat Brewers di rumah yang pengen jadi distributornya. Jadi syaratnya untuk distributor itu di wilayah itu belum ada. Itu syarat Iya, utama satu ya? wilayahnya di wilayah tersebut belum ada. Oke. Terus habis itu untuk jadi mungkin kalau orang belum pernah mainan di sini mungkin masih baru atau apa, start dari agen aja nggak apa-apa. Kalau agen itu kan kita pakai tonase 2 ton per bulan. Lunas. Akumulasi ya, akumulatifnya kayak gitu. Jadi terus kalau untuk distributor itu 8 ton. Jadi berdasarkan wilayah aja dulu sih, kalau udah ada kita rekomendasikan ke situ, kalau belum ada bisa langsung ke factory. Menurut pengalaman, yang paling banyak, paling laku cepat perputarannya itu yang apa? Bentonite or wood? Kalau saat ini bentonite, karena kalau yang wood pellet ini masih proses kayak new product ya. Kalau aku bilang itu new product. Oh, ini baru, Nah, itu jadi, new product ya. Jadi new product, jadi kita perlu edukasi. Tapi sejujurnya justru yang wood pellet ini market awal kita adalah pasar luar negeri. Ekspor. Ya, Jepang, Korea. Cian yo Mbak ini yo. Gitu. Jepang dan Korea. Karena Mana- kalau kita ngomongin teksturnya orang Jepang, orang Korea kan dia suka eco-friendly kan. eco-friendly. Ah. Oh, that's why ada tulisan Jepang quality, Japan Ya, quality. karena standar yang Kenapa? kita Kenapa pakai. kok, Jun? Iya, jadi standar ya. Kenapa di sini ada Japan Quality? Karena standar yang kita gunakan adalah standar Jepang. Jadi memang hasil labnya, uji sertifikatnya itu memang standar Jepang yang kita pakai. Jadi kita nggak asal produk. Orang bisa buat wood pellet itu banyak. Tapi kita speknya dan lain sebagainya kita ikutin Jepang. Jadi memang benar-benar dia dari softwood, kayu halus, dia daya serap tinggi dan dia itu low dust banget. Jadi debunya minim banget. Oke. Jadi nggak harus made in Japan ya untuk bisa mendapatkan Japan standard gitu ya. Enggak. Kan Jepang mempunyai Iya, jadi kualifikasi tentang produk. Justru kadang kayak gini, kita justru yang ekspor ke Jepang, Jepang repacking masuk lagi ke Indonesia. Iya sih. Nah, Sebetulnya itu terjadi pada teh dan kopi juga. nah padahal kan gitu ya Betul, masih. betul. Nah kayak gitu. Kita Orang maunya, juga. Hah? Orang Juga ya? juga kadang. oh kadang ya. Oh, jadi kayak Luar gitu. biasa. Berusaha kita sudah ketemu dengan si yang namanya wood pellet.
Dan bentonite ini sudah tahu keunggulan dan kelemahan dan keunggulannya masing-masing. Gitu. Terus kemudian obstacle yang tak ada tadi ternyata adalah biasa ya kalau perdagangan itu paling ditipu dan apa jelas. Sekarang pertanyaan saya adalah bagaimana cara mensiasatinya agar supaya tidak terjadi yang namanya penipuan dan sebagainya. Oke, nah makanya kan berangkat dari kejadian yang kemarin gitu kan, akhirnya kita untuk marketingnya kita sistem jalur satu pintu. Oh itu salah satu cara. Buat saya satu cara. Jadi marketing lewat distributor dan agen itu bisa lebih terkontrol. Oke. Jadi yang MOU ke kita kan mereka. Jadi kita, saya pikir itu salah satu yang meminimalisir sesuatu yang nggak enak gitu loh di dalam perdagangan nggak enak gitu kan. Kita taunya kontrak sama si A, ya udah kamu dengan saya gitu. Masalah nanti kamu sistemnya pemasaran di luar itu kan bukan kita mau lepas tangan enggak, tapi kan dari sini kan ada unsur kehati-hatiannya di situ. Oke. Oh sudah nemu caranya berarti. Sudah ketemu. Maksudnya sistem aja sih Mbak sebenarnya. Kembali lagi kepada sistem-sistem itu berarti ya. Bener-bener. Luar biasa, berusaha sampai nggak bisa ngomong karena ternyata dia udah padet banget kayak kita nih, padet. Tapi itu untuk manusia bisa enggak ya? Kalau kepepet kayak gitu. Kayaknya enggak deh. Mohon maaf. Enggak deh kayaknya gitu kan. Bercanda. Iya, oke. Sekarang bagi-bagi dong sama berusaha di rumah. Cara untuk orang menjadi seorang yang struggle. Dari orang yang curious tadi ke struggling. Dan kemudian menjadi orang-orang yang bisa akhirnya, oh aku punya sesuatu sendiri. Walaupun di balik layar tapi kalau you the owner ya kan memang beda gitu. Konsep dari itu, dari sales office sendiri. Apa-apa aturan juga dari sales office sendiri. Dan akhirnya membuat fabric. Sesuatu yang fabrikasi seperti ini. Kasih semangat, spirit, tips, apapun yang bisa kasih deh ke Brewers Lapak Rancak. Oke, untuk Brewers Lapak Rancak intinya satu sih kuncinya, nggak usah takut bertanya. Satu kuncinya nggak usah takut bertanya, mau belajar terus. Udah itu tadi benar yang dikatakan Ki Hajar Dewantara, setiap tempat sekolah, setiap orang adalah guru. Jadi di situ terus apa ya, bangun network. Ya itu tadi kenalan sebanyak mungkin kita nggak tahu kita akan ada rezekinya di mana. Jadi dan kayak kapan, gitu. Ya kan? Terus satu lagi, nggak boleh menyerah intinya kayak gitu. Udah. Tidak boleh menyerah. Ya benar-benar. Bikin bangun network termasuk juga dengan hewan peliharaan gitu ya. Iya, boleh gitu. Akhirnya ujung-ujungnya dengan hewan peliharaan itulah rezeki ini iya dong. Ada. Semoga istiqomah, semoga berjalan dengan iya Mbak Deni, ada sukses. satu lagi deh kayaknya. What is satu lagi? Ada satu lagi sih. Kalau saya boleh ini ya kasih saran bahasanya kerjakan sesuatu yang kamu sukain gitu loh. Kalaupun kamu ini kalaupun kita belum menyukai pekerjaan itu tapi kita sudah ada di situ, ya udah kita sukain aja dan coba mindset kita itu dirubah bahwasanya kerja itu jangan untuk memperkaya diri, tapi ubah mindsetnya bahwasanya kita itu cuma jalan rezeki kok buat orang lain gitu. Do what you love what you do. Aku kudu nangis. Aku sangat-sangat kudu nangis. Aku sudah menahan diri loh dari tadi. Ini aku ya ampun ya Tuhan ya. Semesta itu memang selalu mengkolek kita yang dalam satu frekuensi ya. Ya benar itu. Semesta. Nah, kan? Ya kan satu frekuensi sehingga kita saling menguntungkan satu dengan yang lain. Ya, sehingga kita satu dengan yang lain itu memberikan banyak manfaat dan faedah. Aku nggak akan memutuskan silaturahimku terhadap Mbak Ovi. Karena dia sangat menguntungkan. Saya bukan tipe orang oportunis. Mbak Deni juga menguntungkan loh ya. Gitu saya bukan orang oportunis tapi saya orang yang suka mencintai sesamanya. Apalagi orang-orang yang punya wawasan yang sama, mempunyai sesuatu goal yang sama. Manfaat untuk orang lain. Benar. Itu ya tujuannya. Kalau aku sepakat itu tadi, enggak memperkaya diri tapi memang bermanfaat untuk sekitar. Aduh Brewers, apa mau dikata? Mbak Ovi, ya? Pesan 2 ton ya untuk air matanya Nyai. Oh gitu. Tapi kalau 2 ton bingung nih nakarnya nanti pakai apa ya? 2 ton nakar pakai apa? Kamu digaru pakai bego ini ya. Semoga apa yang kita sajikan hari ini bisa ditangkap dengan sangat baik oleh hati-hati dan mata-mata
berusaha semua dengan segala kepositifan, buang yang negatif-negatifnya, terima saja yang positifnya, selalu berpikiran maju ke depan, istiqomahnya jangan lupa, sabarnya jangan lupa, terus kemudian harus struggle jadi orang. Iya. Di setiap kehidupan mempunyai step-step, kita ada di bawah, kita ada di atas. Di saat itulah semuanya tetap pada proses belajar. Dimanapun Anda, tempat Anda belajar, dan di situ ada guru-guru yang bisa Anda dapatkan lebih banyak ilmunya. Berusaha thank you ya, thank you banget udah yang sejauh ini bersama kita di Lapak Ranca. Thanks untuk BP Associate ya, hari ini Mas Udin single fight. Kemudian ada DOP, ada Pak Project Manager, ada di sana ada A Studio. Thank you untuk semua kerjasamanya. Untuk rata-rata yang selalu menyajikan kehangatan-kehangatan cinta ya melalui hasil karya kopi dan cintanya buat kita. Thank you untuk subscribe, like and comment-nya. Kami tunggu ya di chat box-nya apa-apa yang pengen Anda ingin tahu dari dunia yang lain. Maksudnya dunia-dunia pekerjaan yang lain yang pengen tahu. Silakan ditulis, pengen ini dong, yang ini dong, cari narsum yang ini dong, boleh, kami terima itu. Oke, thank you ya, Berusaha. Sampai ketemu lagi, sehat selalu, jangan tidak mematuhi protokol. Oke, 5M itu penting demi semuanya. Salam Bestari, bye-bye. Tidak menjual Mustafa. Tidak menjual Mustafa, hanya ada bahagia Lapak Ranca.